Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Sword of Coming episode 34. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suara langkah kaki terdengar dari rumah Song Jiksin. Liu Xian yang baru saja akan melompat turun dari tembok, tetapi dia mendengar suara yang terdengar sebelum dia sempat melihat pemilik suara itu. Apakah kamu murid dari Tungku Naga Treasure Creek, Pak Tua Yao? Apakah nama keluargamu Liu? Tanya orang itu dengan suara lembut. Orang ini tidak lain adalah petugas pengawas Tungku yang berpakaian putih. Dia menoleh sambil tersenyum saat melangkah keluar dari rumah Song Jiksin. Liu Xian yang membeku setelah mendengar ini, dan dia menyadari bahwa dia secara mengejutkan tidak memiliki kekuatan untuk melompat turun dari dinding lagi. Dia terkekeh dengan rasa bersalah dan menjawab, "Ya, itu aku. Ketika kamu pergi ke Tungku Naga saat itu, guru menyuruhku untuk menunjukkan beberapa hal kepadamu." Pria itu mengangguk sebagai jawaban. Ia menatap anak laki-laki muda bertubuh besar itu dari atas ke bawah dan bertanya dengan jujur, "Anak muda, apakah kau ingin meninggalkan tempat ini dan melihat dunia luar? Misalnya, bergabung dengan tentara. Jika kau dapat bertahan selama 10 tahun, aku jamin kau akan menjadi pejabat yang berkuasa. Pada saat itu, aku akan secara pribadi menyelenggarakan perjamuan di ibu kota untukmu untuk merayakan prestasimu. Bagaimana menurutmu?" Song Jiksin memasang ekspresi yang sangat gelap saat dia berdiri di belakang pria berpakaian putih, dan dia mengencangkan genggamannya pada liontin giok Old Dragon Rainbringer yang diberikan Fu Nanhua kepadanya. Saat ini, bocah lelaki yang telah difitnah sebagai anak haram dan bajingan selama bertahun-tahun ini sudah mengetahui identitas asli pria ini. Jadi, dia sangat memahami makna di balik kata-kata pria ini. Janji untuk mengatur perjamuan secara pribadi akan menjadi salah satu jimat penyelamat hidup yang paling kuat di Kekaisaran Li Agung. Itu akan menjadi tangga besar yang memungkinkan Liu Xianyang untuk mencapai puncak yang luar biasa. Liu Xianyang memeras otaknya untuk mencoba memberikan tanggapan yang terdengar cerdas. Namun, pada akhirnya, dia tergagap, "Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi aku takut, aku tidak bisa menerimanya karena aku sudah setuju untuk menjadi murid Master Ruan. Aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku. Tolong jangan, perhatikan ini. Kata-kata Liu Xianyang seperti tersangkut di tenggorokannya. Dia tidak dapat mengingat kalimat itu apapun yang terjadi, dan dia begitu khawatir hingga wajahnya menjadi merah padam. Orang yang lebih hebat adalah orang yang tidak memperhatikan kesalahan orang yang lebih rendah, Song Jiksin mengingatkannya dengan cara yang tampak penuh pengertian. Pria berpakaian putih itu hanya tersenyum menanggapi, tidak tampak keberatan. "Tidak masalah. Ketika kamu memiliki kesempatan untuk meninggalkan kota kecil ini suatu hari nanti, kamu dapat pergi ke Danyang Mountain Pass di dekat sana dan mencari seorang seniman bela diri bernama Liu Lingxi. Katakan saja padanya bahwa Song Changjing dari ibu kotalah yang merekomendasikanmu untuk bergabung dengan tentara. Jika dia tidak mempercayaimu, katakan padanya bahwa Song Changjing mengatakan bahwa dia masih berutang 3.000 kepala musuh dari negara Sui besar kepadanya." Liu Xianyang tampak linglung lalu mengangguk dan menjawab, "Oke." Pria itu tersenyum sebelum berbalik untuk pergi. Song Jiksin ingin mengucapkan selamat tinggal padanya di pintu, namun seolah membaca pikirannya, pria itu berkata tanpa berbalik, "Ikuti aku ke kantor pengawasan Tungku. Aku akan memperkenalkanmu pada seseorang." Song Jiksin menjejakkan kakinya dan membantah dengan ekspresi muram, "Aku tidak mau pergi." Bagi penduduk biasa di kota kecil itu, kantor pejabat pengawas Tungku pembakaran tentu saja merupakan tempat yang sangat sulit untuk dikunjungi. Namun, bagi anak muda yang tumbuh besar dengan mendengarkan fitnah orang lain, tempat itu tidak lebih dari sarang naga atau sarang harimau. Ini adalah trauma mental yang tidak dapat diatasinya. Pria itu, yang selalu sigap dan tegas saat berhadapan dengan masalah luar, tidak marah dengan sikap keras kepala pemuda itu. Dia tidak berhenti, tetapi dia memperlambat langkahnya dan berkata, "Menurut informasi yang diberikan oleh mata-mata, kau sudah bertemu Pangeran Gao dari Kekaisaran Sui Besar, benar? Apakah kau tahu bahwa klan Gao dari Kekaisaran Sui Besar adalah musuh bebuyutan klan Song dari Kekaisaran Li Besar kita? Sebagai seorang pangeran, dia berani datang ke kota kecil ini yang terletak di jantung Kekaisaran musuh. Sementara itu, sebagai sesama pangeran, kau bahkan tidak berani mengunjungi kediaman resmi kecil di negaramu sendiri.
Reaksi pertama Song Jiksin bukanlah merenungkan makna terdalam di balik kata-kata pria itu. Sebaliknya, dia langsung berbalik untuk melihat Liu Xianyang. Namun, seolah-olah Liu Xianyang sama sekali tidak mendengar kata-kata pria itu saat dia duduk di dinding dan memijat anggota tubuhnya. Sudut bibir sang raja melengkung membentuk senyum saat ia berjalan melalui Clay Fase Eli. Ia telah diberi kejutan yang tak terduga. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari klan Song. Akan tetapi, setelah mengingat bahwa Song Jiksin adalah putra wanita itu, seniman bela diri nomor 1 dan penguasa terkuat di Kekaisaran Li besar itu tak dapat menahan perasaan sedikit gelisah dan gelisah. Song Jiksin menggertakkan giginya sebelum berbalik dan berkata kepada pelayan yang berdiri di dekat pintu, "Aku akan pergi sebentar. Tidak perlu meninggalkan makan siang untukku." Tepat saat Song Jiksin hendak meninggalkan halaman, dia berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Ambil saja kepingan perak dari tempat tidurku dan belilah sepasang ornamen naga dan phoenix dari toko keluarga Du. Lagi pula, kita tidak perlu menabung di masa depan." Zigui mengangguk sebelum memberi isyarat agar dia berhati-hati. Song Jiksin tersenyum gembira saat dia pergi dengan riang. Setelah Song Jiksin pergi, Liu Xianyang yang sedang duduk di dinding bertanya dengan hati-hati, "Zigui, apa hubungan Song Jiksin dengan pejabat pengawas Tungku?" Zigui menatap pemuda jangkung itu dengan rasa kasihan di matanya. Liu Xianyang tidak tahan melihat ekspresi seperti itu, dan berkata, "Apa? Dia hanya kenal dengan petugas yang bertanggung jawab mengawasi Tungku. Apakah itu sangat mengesankan?" Zigui tersenyum tanpa ekspresi saat ia kembali ke dalam untuk mengambil beberapa makanan hewan. Ia kemudian mulai memberi makan ayam dan anak-anaknya yang berbulu halus. Liu Xianyang tidak dapat menahan rasa sedihnya. Ia melompat turun dari tembok dan berteriak, "Chen Pingan, ayo kita pergi ke Pandai Besi. Aku tidak akan duduk di sini dan menderita karena frustrasi." Dengan punggungnya menempel ke dinding, gadis muda itu tertawa cekikikan dan berkata, "Dewa bertarung demi dupa, sementara manusia bertarung demi harga diri." Namun, sungguh memalukan bahwa orang-orang yang tidak berguna hanya bisa menahan rasa frustrasi yang terpendam. Liu Xianyang mendidih karena marah, bahkan telinganya menjadi merah padam. Ia berjalan ke dinding dan meninjunya dengan ganas, sambil berteriak, "Wang Zu, aku tantang kau untuk mengatakan itu lagi." Pembantu itu menaburkan sisa jagung dan daun sayur sebelum menepukkan tangannya dengan bersih dan berkata sambil tersenyum, "Siapa kamu? Mengapa aku harus mendengarkanmu?" Liu Xianyang terdiam saat melihat gadis muda yang semakin hari semakin langsing dan cantik. Ia merasa hampa, dan seolah-olah ada sesuatu dalam dirinya yang hancur. Chen Pingan sudah berdiri di depan pintu selama beberapa saat, dan begitu melihat ini, dia bergegas berjalan mendekat dan berkata dengan suara lembut, "Ayo pergi." Kedua pemuda itu berjalan berdampingan di gang kecil. "Chen Pingan, apakah aku benar-benar menyedihkan?" tanya pemuda jangkung itu tiba-tiba. Chen Pingan merenung sejenak sebelum menjawab dengan nada serius, "Tetangga dan penghuni gang semuanya mengatakan bahwa ibu saya sangat baik dan ramah, dan mereka semua mengatakan bahwa ayah saya terkenal sebagai orang yang pendiam dan pendiam. Jadi, menurut saya, apakah seseorang itu menyedihkan atau tidak ada hubungannya dengan apakah orang lain menyukainya atau tidak." Liu Xianyang memasang ekspresi cemberut, berkata, "Kalau begitu aku jadi lebih menyedihkan. Bahkan jika aku berhasil memiliki tungku naga di masa depan, atau bahkan jika aku berhasil mempelajari semua keterampilan Tuan Ruan, bukankah dia akan tetap tidak menyukaiku seperti biasanya?" Chen Pingan dengan cerdik menutup mulutnya, agar dia tidak menambah bahan bakar ke dalam api. Berjalan di sepanjang gang yang sudah dikenalnya, Chen Pingan tiba-tiba teringat sebuah kenangan. Saat itu, dia dan Pak Tua Yao menyusuri sungai hingga ke kedalaman gunung. Di sana, mereka melihat seekor milu minum air dengan tenang. Catatan, milu adalah sejenis rusa asli Tiongkok. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ikan itu tidak takut dengan kehadiran mereka, dan setelah kenyang minum, ia terus menatap sungai dengan kepala tertunduk, tidak pergi untuk waktu yang lama. Selain bayangannya sendiri, ada juga seekor ikan yang berputar-putar dan tidak pergi sepanjang waktu. Sebelum pergi, Ning Yao telah menyarankan Chen Pingan agar ia meninggalkan kota kecil itu secepatnya karena ia telah memperoleh daun belalang. Dengan perlindungan daun belalang yang tak berbentuk, kecil kemungkinan ia akan menghadapi bahaya besar. Namun, ia tidak yakin tentang situasi Liu Xianyang dan apakah ia akan menyeret Chen Pingan ke dalam masalah. Jadi, yang terbaik adalah ia tidak tinggal terlalu lama. Namun, Chen Pingan bersikeras untuk tinggal sampai dia menyaksikan sendiri Liu Xianyang menjadi murid Master Ruan. Baru setelah itu dia bisa pergi dengan pikiran yang tenang. Karena jika bukan karena Liu Xianyang saat itu, dia pasti sudah mati kelaparan. Tentu saja,
Chen Pingan juga berharap Ning Yao bisa tinggal di rumahnya sampai lukanya pulih sepenuhnya. Namun, dia tidak berani mengatakannya dengan lantang, takut Ning Yao akan salah paham. Apakah kau akan menolak untuk menjual baju sirah berharga peninggalan kakekmu itu, apapun yang terjadi? Tanya Chen Pingan tiba-tiba. Omong kosong, tentu saja aku tidak akan menjualnya, bahkan jika aku mati. Kata Liu Xianyang dengan ekspresi yang benar. Dia meninju bahu Chen Pingan dan bercanda, lagi pula, aku bukan orang kikir sepertimu. Anak laki-laki jangkung itu meletakkan kedua tangannya di belakang kepala dan berkata, beberapa hal mungkin hilang sementara, tetapi bisa diperoleh lagi asalkan seseorang punya cukup uang. Namun, ada hal-hal lain yang jika hilang, akan benar-benar hilang selamanya. Saya mengerti, kata Chen Pingan. Ketika mereka hampir sampai di ujung lorong vas tanah liat, Chen Pingan tiba-tiba mendengar Liu Xianyang mengumpat dengan marah. Dia menyingkirkan pikiran itu dari benaknya dan mendongak. Ekspresinya langsung berubah serius. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Orang yang berdiri di hadapan mereka adalah Lu Zhenjun, tuan muda klan Lu di Jalan Keberuntungan. Bertahun-tahun yang lalu, tidak lain adalah orang ini dan teman-temannya yang telah menjebak Liu Xianyang di gang ini dan hampir memukulinya sampai mati. Jika bukan karena teriakan minta tolong Chen Pingan, Liu Xianyang, yang tidak memiliki saudara, mungkin benar-benar telah terbunuh dan dibuang ke kuburan tak bertanda. Saat itu, Song Jixin juga berjongkok di dinding dan menikmati tontonan itu. Bahkan, ia malah menambah bahan bakar ke dalam api. Namun, setelah itu, ia memberitahu Chen Pingan dengan ekspresi khawatir bahwa tindakan Lu Zhenjun dan yang lainnya akan disebut sebagai bertindak gagah berani dengan perasaan pribadi oleh orang-orang di luar kota kecil mereka. Lu Zhenjun menghalangi jalan Liu Xianyang dan berkata sambil tersenyum paksa, jangan khawatir, aku di sini bukan untuk menyelesaikan permusuhan lama. Melainkan, Liu Xianyang memotongnya dengan berkata, lagi, anjing yang patuh tidak akan menghalangi jalan pemiliknya. Sekarang, pergilah. Lu Zhenjun memasang ekspresi canggung, namun ia tetap memaksakan diri untuk terlihat ramah saat berkata, Liu Xianyang, aku benar-benar punya sesuatu yang perlu kubicarakan denganmu. Kau kabur tanpa memberiku kesempatan untuk menjelaskan terakhir kali. Bisakah kau setidaknya mendengarkan usulanku terlebih dahulu? Sejujurnya, melalui pukulan-pukulan kami menjadi akrab, dan tidak perlu ada permusuhan seperti itu di antara kami. Para pelanggan itu dan aku sangat tulus. Liu Xianyang memiringkan kepalanya dan berkata sambil mencibir, apa, kau jadi kecanduan dengan perasaan menjadi boneka orang lain? Katakanlah, menurutku ini cukup aneh. Kau, Lu Zhenjun, berasal dari klan terkaya di kota, namun kau malah suka berkeliaran sebagai antek orang luar itu. Kemarahan melintas di wajah Lu Zhenjun, tetapi dia masih memaksakan diri untuk tetap tersenyum, menyebabkan ekspresinya tampak sangat aneh dan lucu. Ada sedikit nada memohon dalam suaranya saat dia berkata, Liu Xianyang, selama kamu setuju, mereka akan berusaha memenuhi permintaanmu apapun itu. Misalnya, koin tembaga, mengapa kamu tidak menyebutkan harganya? Katakanlah, 150.000, atau 200.000, bahkan jika itu sebanyak itu, aku masih bisa berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkannya untukmu. 200.000, itu cukup bagimu untuk membeli setengah tempat tinggal di Fortune Street. Liu Xianyang menatapnya dengan jijik dan berkata, 200.000, apakah kau mencoba mengusir pengemis? Dan kau menyebut ini ketulusan. Aku sarankan kau berhenti mencoba menipu dan menipuku. Aku masih punya urusan penting yang harus diselesaikan, jadi mengapa kau tidak pergi saja ke samping? Di sudut gang, seorang gadis kecil yang menggemaskan duduk di bahu seorang pria tua yang tinggi dan tegap. Di samping mereka, seorang anak laki-laki berjubah merah besar memegang tangan ibunya. Dia berada di usia yang polos dan naif, namun ekspresi jahat dan kejam di wajahnya sangat tidak sesuai dengan usianya. Menggunakan bahasa kampung halamannya, dia berkata, apakah orang dari klan Lu ini bodoh atau apa? Apa gunanya menahannya? Ibunya menggelengkan kepala dan berkata sambil tersenyum lembut, ketika memberi bantuan kepada orang lain, seseorang harus ingat bahwa bantuan sesekali mendatangkan rasa terima kasih, sementara bantuan terus-menerus menimbulkan dendam. Ketika berbisnis, cara terbaik untuk memaksimalkan keuntungan adalah bertindak seperti yang dilakukan Lu Zhenjun saat ini. Penting untuk memahami keuntungan orang lain. Kita harus bersusah payah menghadapi para petani rendahan ini. Tanya anak kecil itu dengan bingung. Wanita itu tersenyum dan menjawab, pikiran manusia itu rumit dan gelap. Hal ini berlaku terlepas dari tingkat kultivasi seseorang. Bahkan jika orang-orang di daerah yang lebih kecil tidak berpengetahuan, ini tidak berarti bahwa mereka juga sepenuhnya bodoh. Jika Anda berpikir seperti ini,
Anda akhirnya akan menanggung akibatnya suatu hari nanti. Oh, jawab anak kecil itu. Karena ibu sangat mengenal pikiran manusia, mengapa ibu tidak langsung menghadapinya sendiri? Lihatlah pakaian kita, wanita itu menjelaskan dengan sabar. Terlepas dari toko mana yang kita masuki, selama pemilik toko itu sedikit cerdik, mereka tidak akan bisa menahan diri untuk tidak mencoba menipu kita. Anak laki-laki itu mendesah dan bergumam, rasanya sesak bersembunyi seperti ini. Wanita itu berjongkok dan meletakkan tangannya di pipi anak laki-laki itu. Melihat wajahnya yang sangat mirip dengan ayahnya, dia berkata dengan ekspresi tegas, "Ingat ini. Mengembangkan pikiran juga merupakan salah satu aspek dari pengembangan. Seseorang harus mengembangkan kekuatan mereka dalam situasi yang menguntungkan, dan seseorang harus mengembangkan pikiran mereka dalam situasi yang menantang. Keduanya sama pentingnya." Anak laki-laki itu menarik kepalanya dari genggaman ibunya dan mendengus, "Jangan lagi pakai prinsip-prinsip yang tidak berarti ini." Sungguh menyebalkan. Wanita itu sedikit jengkel, tetapi dia tidak melanjutkan pendidikan putranya. Bagaimanapun, putranya sangat berbakat, dan fisiknya juga luar biasa. Ada lebih dari 2 klan yang mendukungnya, jadi jalan di depannya masih sangat panjang. Karena itu, meskipun dia sedikit berhati dingin saat ini adalah sesuatu yang dapat diatasi dan diperbaiki secara perlahan seiring berjalannya waktu. Mencoba mempercepat proses ini akan menjadi pilihan terburuk yang mungkin. Gadis kecil itu merasa sedikit cemas saat mendengarkan percakapan membosankan di gang itu, dan dia berkata, "Kakek Yuan, apa yang akan kita lakukan jika orang itu menolak untuk menjualnya apapun yang terjadi?" Lelaki tua itu, yang lengannya mencapai lutut seperti kera, terkekeh dan berkata, "Kalau begitu kita akan membuatnya mati. Aku datang ke sini untuk menangani situasi ini. Kalau tidak, kita akan membuang-buang semua uang itu untuk masuk ke sini. Namun, keselamatanmu akan menjadi masalah saat itu, dan kemungkinan besar aku harus meninggalkanmu dengan klan Song atau klan Li. Jika mengabaikan hal lain, lelaki tua itu pasti akan diusir dari kota kecil itu jika berani membunuh penduduk asli. Namun, dibandingkan dengan uang mereka yang lenyap begitu saja di saluran pembuangan, ini setidaknya akan menghasilkan suara seperti batu kecil yang dilempar ke kolam. Setidaknya mereka akan punya sesuatu untuk ditunjukkan. Tentu saja, ini adalah jalan terakhir, dan lelaki tua itu pasti tidak akan menggunakannya kecuali jika terpaksa. Bagaimanapun, terlepas dari betapa pentingnya kitab suci pedang itu, dan terlepas dari betapa tingginya kitab suci pedang itu dianggap oleh Sun Skok Mountain, itu tetap tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jalur kultivasi gadis kecil yang duduk di pundaknya. Paling tidak, ini adalah kasus bagi lelaki tua itu. Dari 4 nama keluarga dan 10 klan di kota kecil itu, klan Lu adalah kepalanya. Namun, jika memperhitungkan dunia luar, keadaannya akan menjadi kebalikannya. Kenyataannya, klan Lu adalah yang terlemah dari semua klan. Ini karena kekaisaran yang didukung oleh klan Lu telah dimusnahkan oleh 2 pasukan dari kekaisaran Li Agung. Akibatnya, kedudukan mereka di benua botol harta karun timur sekarang sangat genting. Sementara itu, di dalam gang, Liu Xianyang mendengarkan Lu Zhengjun mengoceh tentang menjadi pejabat kaya dan dikelilingi banyak wanita cantik dan semacamnya, dan seolah-olah dia mendengarkan Song Jixin menguraikan semua prinsip dan ajaran yang mendalam itu. Dia sangat kesal. Dia melangkah maju dan menunjuk Lu Zhengjun, berkata dengan suara tegas, "Baju sirah itu adalah peninggalan yang diwariskan oleh leluhurku, jadi nilainya bukanlah sesuatu yang dapat diukur dengan uang. Bahkan jika Anda mengizinkan saya pindah ke rumah Anda hari ini, dan bahkan jika Anda memanggil saya Tuan mulai sekarang, saya tetap tidak akan mempertimbangkan untuk menjualnya." Lu Zhengjun, apakah saya sudah menjelaskannya dengan jelas? Berdiri sendirian di pintu masuk gang Fas Tanah Liat, Lu Zhengjun menatap tajam ke arah anak muda yang tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut kepadanya, meskipun kedudukannya jauh lebih rendah. Pada saat ini, Lu Zhengjun merasa ingin membenturkan kepalanya ke dinding dan bunuh diri. Belum lama ini, dia mencoba melakukan hal yang sama di jembatan beratap, menghalangi jalan Liu Xianyang saat dia menuju ke Pandai Besi. Namun, dia gagal meyakinkan Liu Xianyang untuk menjual baju sirahnya. Ketika dia kembali ke rumah, kakeknya memanggilnya ke ruang rahasia setelah menyelesaikan pertemuannya dengan para tamu terhormat itu. Dia tidak mengancam Lu Zhengjun, juga tidak berbicara tentang prinsip-prinsip yang mendalam. Sebaliknya, dia hanya menunjuk mayat di bawah kain putih dan berkata, "Zhengjun, kakek tidak punya keinginan lain. Aku hanya berharap kematian saudaramu tidak sia-sia. Setelah 7 hari, aku harap kamu sudah meninggalkan kota kecil ini. Kamu dapat melihat dunia luar untuk saudaramu." Air mata tiba-tiba menggenang di mata Lu Zhengjun, dan dia terisak, "Liu Xianyang, aku mohon padamu, oke." Liu Xianyang tercengang.
Anak muda yang kaya itu tampak semakin rapuh dan tak berdaya, bibirnya bergetar saat ia terisak dan berkata, "Tolong. Saya akan berlutut dan meminta maaf, oke?" Terdengar suara keras saat Lu Zhenchun jatuh berlutut. Dia lalu mulai bersujud pada Liu Xianyang. Lutut seorang pria dilapisi emas, jadi bagaimana mereka bisa berlutut kepada orang lain? Namun, Lu Zhenchun sangat bersungguh-sungguh saat bersujud, dengan kepalanya membentur tanah. Di sudut Clay-Fase Eli, kaki gadis kecil itu mengetuk-ngetuk dada lelaki tua itu pelan-pelan sambil merenungkan semua gunung yang telah mereka lewati dalam perjalanan mereka ke sini. Dia merenungkan gunung mana yang harus dia bawa pulang. Sementara itu, bocah lelaki itu sangat senang dengan kemalangan Lu Zhenchun, dan bertanya dengan santai, "Ibu, apakah dia sudah gila? Apakah kita benar-benar akan membawa orang gila seperti itu saat kita pergi?" Betapa memalukannya itu. Wanita itu memasang ekspresi rumit. Ia mengingat banyak orang misterius dan kejadian aneh yang telah ia lihat dengan mata kepalanya sendiri, tetapi ia akhirnya menelan kembali kata-katanya dan berkata sambil menggelengkan kepala, "Kami tidak akan melakukannya." Liu Xianyang benar-benar bingung. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak akan membayangkan Lu Zhenchun berlutut dan bersujud kepadanya. Dia adalah cucu tertua dari klan terkaya, namun dia malah bersujud kepadanya begitu saja. Liu Xianyang sedang bimbang saat ini. Namun, anak laki-laki bersandal yang telah mengamati percakapan mereka sepanjang waktu tiba-tiba menarik lengan bajunya dan menggelengkan kepalanya pelan. Akan tetapi, Liu Xianyang tidak bisa bersikap begitu kejam, dan dia bergumam, "Itu terlalu tidak simpatik." Ekspresi Chen Ping'an tetap tegas. Sementara itu, pemuda yang tinggi dan kekar itu sudah menunjukkan tanda-tanda mengalah. Pada saat ini, yang mengejutkan adalah anak laki-laki muda bersandal jerami, yang dipandang Ning Yao sebagai orang baik yang bodoh, ternyata tampak sangat berhati dingin dan tidak simpatik. Naluri Chen Ping'an mengatakan kepadanya bahwa jika Liu Xianyang setuju untuk menjual baju zirah itu sebelum Lu Zhenchun bertekuk lutut, dia mungkin akan menderita beberapa kesulitan, tetapi dia pasti tidak akan menghadapi bahaya yang mengancam jiwa. Namun, sekarang, dia telah terperangkap dalam situasi yang sama seperti yang dihadapi Chen Ping'an sebelumnya. Jika bukan karena campur tangan Tuan Qi saat itu, dia akan membunuh Fu Nanhua dan kemudian terbunuh sendiri, baik oleh Dawn Cloud Mountain atau Old Dragon City. Yang memperburuk situasi adalah aturan yang diceritakan Ning Yao kepadanya. Karena Lu Zhenchun adalah penduduk asli kota kecil ini, Tuan Qi kemungkinan besar tidak akan bisa menghentikannya jika dia atau klannya ingin membunuh Liu Xianyang. Sebuah pikiran terlintas di benak Chen Ping'an, dan memanfaatkan kesempatan itu saat Lu Zhenchun masih bersujud sekuat tenaga, dia merendahkan suaranya dan berkata kepada Liu Xianyang, "Jika tidak ada cara lain yang berhasil, kamu bisa berpura-pura menerima lamarannya terlebih dahulu. Kita bisa mengurusnya setelah kamu mengunjungi Master Luan dan menjadi muridnya." Liu Xianyang mengangguk tanda mengerti. Ia berbalik dan berkata kepada Lu Zhenchun, "Kakak, kenapa kamu tidak bangun dulu? Berdiri dan bicara. Bersujud seperti ini. Apa-apaan ini?" Lu Zhenchun tidak berdiri. Namun, dia mengangkat kepalanya, memperlihatkan dahinya yang bengkak karena tertutup tanah. Suara Liu Xianyang dipenuhi dengan kejengkelan saat dia berkata, "Namun, kamu harus pulang dan mengadakan pertemuan serius dengan orang-orang itu terlebih dahulu. Kamu harus mengajukan penawaran yang memuaskan dan berhenti mencoba membodohiku. Lagi pula, aku bukan orang bodoh. Penawaran 200.000 koin tembaga. Belum lagi apakah aku ditipu atau tidak, tidakkah orang-orang itu merasa seperti merendahkan diri mereka sendiri?" Lu Zhenchun perlahan berdiri, tersenyum dan berkata, ya, memang begitu. Liu Xianyang, selama kamu bersedia menjualnya, aku akan menjadi saudaramu di masa depan. Aku tidak keberatan apakah kamu menerimaku sebagai saudara atau tidak, tetapi aku, Lu Zhenchun, pasti akan menganggapmu sebagai saudara. Liu Xianyang berjalan mendekat dan merangkul bahu Lu Zhenchun. Saat mereka berjalan menuju ujung gang, dia berkata dengan nada menghibur, "Saudara Lu, kamu harus berbagi keberuntungan dan kesenangan denganku di masa depan. Saat kita menyelesaikan transaksi ini, aku harus mengundangmu untuk minum apapun yang terjadi." Lu Zhenchun mengusap dahinya dengan tangannya sambil tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Tenang saja. Tidak ada yang sulit dalam minum. Dan itu harus menjadi tanggung jawabku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu membayar? Kalau begitu, semuanya beres. Jangan coba-coba membantah, atau aku akan marah." Liu Xianyang tertawa dan menjawab, "Saya selalu tahu bahwa saudara Lu adalah orang yang baik hati. Saya pasti akan sering bergaul dengan Anda di masa mendatang." Chen Ping'an berjalan di belakang mereka berdua, mencondongkan tubuhnya sedikit lebih dekat ke dinding gang. Dia menatap tajam ke arah pintu masuk gang.
Dengan seorang bawahan tua yang memimpin jalan, pria berpakaian putih itu menuntun Song Jiksin ke ruang tamu kantor pengawasan Tungku. Bawahan itu berkata bahwa Tuan Li, yang datang dari akademi yang jauh, sudah menunggu di sini selama sekitar 1 jam, dan dia hendak pergi ke sekolah swasta untuk mengunjungi seorang senior. Song Changjing tidak berkomentar mengenai hal ini, dan dia hanya bertanya, pembunuh yang tewas di gang. Apakah kau sudah menemukan siapa bawahannya? Bawahan itu ragu-ragu setelah mendengar ini. Song Changjing mengerutkan kening. Orang tua itu buru-buru membungkuk dan berkata dengan ketakutan, klan lagu jalan keberuntungan. Song Changjing terkekeh dingin dan berkata, mereka tidak tahu untuk memberiku sedikit kejutan. Keringat membasahi punggung lelaki tua itu. Song Jiksin tetap diam, namun ada tatapan penuh semangat di matanya. Di dalam sekolah, Qi Jingchun meletakkan buku yang sedang dibacanya dengan ringan. Saat menoleh, dia melihat seorang pemuda tampan berdiri di sana, mengenakan topi di kepalanya dan jubah konfusianisme di tubuhnya. Dia tersenyum tetapi tidak berbicara. Qi Jingchun memasang ekspresi tenang, tampak hikmat dan berwibawa. Di kota kecil itu, seorang pria botak dengan pakaian aneh berjalan di sepanjang jalan tanpa alas kaki. Ia tampak kuyuh, dan ketika tiba di samping sumur kunci besi, ia menunduk dan menyatukan kedua tangannya dalam posisi berdoa, memejamkan mata dan berkata dengan lembut, ketika Buddha melihat semangkuk air, yang ia lihat adalah organisme yang tak terhitung banyaknya. Di atas gunung di luar kota kecil itu, berdirilah seseorang di dahan pohon tua yang menjulang tinggi dan kokoh. Ada jimat harimau tergantung di pinggangnya dan pedang diikatkan di punggungnya, dan saat ini dia sedang menatap garis besar kota kecil di kejauhan. Di luar dunia kecil tempat kota kecil itu berada, ada jalan yang sangat panjang yang seakan-akan mengarah ke surga. Jalan itu dikelilingi oleh awan dan kabut, sehingga mustahil untuk melihat apapun di sekitarnya. Seorang biarawati Tao yang mengenakan mahkota kuning perlahan menunggangi seekor rusa putih di sepanjang jalan setapak. Ada seorang Taois tampan lain di sampingnya, dengan langkah-langkah ringan dan riang seperti awan yang mengambang dan air yang mengalir. 2 ikan besar dengan sungut panjang berenang di sekelilingnya, 1 merah dan 1 hijau. Penganut Konfusianisme, Buddha, Taoisme, dan seniman bela diri, 3 ajaran dan 1 bentuk seni akan berkumpul bersama di kota kecil itu. Di bengkel pandai besi di sebelah sungai kecil di sebelah selatan kota kecil itu, ayah dan anak perempuan itu terus mengayunkan palu mereka dan menempa besi, mengirimkan percikan api ke sekeliling dalam suatu pertunjukan yang memukau. Sambil memegang sebilah pedang di tangannya, lelaki itu berkata kepada gadis muda berkuncir kuda, jangan pergi ke kota selama beberapa hari ke depan. Pergerakan gadis muda itu seketika menjadi jauh lebih lemah, dan seolah-olah seluruh tenaganya mengalir pergi membawa makanan ringan dari kota kecil itu. Lelaki itu tertawa marah dan berkata, betapa mengesankannya. Gadis muda itu mengubah kesedihan dan frustrasinya menjadi kekuatan, dengan marah mengayunkan palunya dan menghancurkannya ke bilah pedang merah yang membara. Percikan api yang cemerlang beterbangan di udara, menerangi wajah gadis muda itu dan membuatnya tampak seperti dewi api.